Haleluya Tuhan. Ku telah mati ya Tuhan. Dan selanjutnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pengorbanan-Mu di kayu salib demikian sempurnanya ya Tuhan. Terima kasih untuk itu semua. Dan pagi hari ini kami membuka hati untuk dengar firman-Mu, untuk mendengarkan nasihat-Mu kepada kami. Karena dalam kenyataan hidup kami mengerti Engkau berkorban bagi kami karena kasih-Mu itu di kayu salib. Dan kami sudah menyatakan diri kami percaya dan menerima Engkau dan sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Tetapi dalam kenyataan hidup sering kami mengalami hal-hal yang di luar kehendak-Mu. Kami kembali ke manusia lama kami. Untuk itu ya Tuhan, mohon kami pagi hari ini penjelasan dari Engkau yang Kau sampaikan pada hamba-Mu ini untuk disampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga iman mereka semakin hari benar-benar semakin stabil, benar-benar berserah kepada Engkau, bukan sekedar di mulut atau maupun saat di gereja atau saat hal-hal yang mengenakan saja. Untuk itu Tuhan, mohon Roh Kudus bekerja untuk benar-benar menyingkapkan isi hati-Mu pada kami, dan kami membuka hati untuk menerima firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan dan benar-benar diubahkan oleh firman itu dengan percaya kepada firman. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati, katakan dengan iman. Amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudaraku. Ya. Tiap bulan ya, kalau di GBI ini tiap bulan diadakan perjamuan kudus ya, memperingati pengorbanan Kristus ya, kematian dan kebangkitannya. Nah, kadang-kadang karena rutinitas jadi kita kurang menghargai, atau menghargainya hanya secara fisik saudara, secara lahiriah ya. Padahal kalau kita pelajari nanti, ini adalah hal yang sangat amat penting sekali untuk kita mengerti dan mempraktekkan atau melakukan, yang mentaati apa yang sebetulnya ya Tuhan maksudkan dengan perjamuan kudus ini. Ya. Kalau tidak, kita bisa salah menganggap anggur ini jimat, saudara. Ya, maka kalau sudah minum rasanya tenang. Nah, salah saudara, di kekristenan ada jimat saudara ya, adanya Tuhan Yesus yang dahsyat. Ini hanya sebagai perlambangan. Nah, kita perlu dijelaskan nanti ya oleh firman Tuhan. Nah, dan sering sekali kenyataan hidup saudaraku, walaupun orang itu sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kenyataannya sering jatuh juga ya, jatuh nanti bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Jadi nggak rampung-rampung saudara ya. Itu pun termasuk kepada orang yang sudah benar-benar klik dengan Tuhan, bisa ya, jatuh bangun, jatuh. Nah, kenapa begitu? Karena kurang atau salah menghargai karya Kristus di kayu salib ya. Jadi memang percaya Tuhan pasti bagiku ya, tapi kurang penghargaan. Nah, ini karena kurang penghargaan, maka menjadikan kedikdayaan darah Kristus ya, kedahsyatan kuasa darah Yesus menjadi tidak efektif bagi orang tersebut karena tidak menghargai saudara ya, tidak menghargai. Contoh, kita punya uang 1 juta tapi tidak menghargai, tidak menganggap uang itu yang gak ada gunanya ya,
Harusnya kita nganggep bahwa uang 1 juta ini kalau mau beli untuk rames nasi beratus-ratus bungkus, ya baru nasi itu kalau kita makan bisa berfungsi dengan baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi yang namanya percaya kalau tidak disertai dengan penghargaan yang benar, yang sesuai Tuhan, menjadikan percaya itu nggak efektif, saudara. Ngerti ya maksudnya? Ya contohnya uang itulah. Ya. Kalau nggak menghargai ya dianggap kertas gitu. Ya memang kertas, uang ya kertas. Tapi ingat, nilai di belakang itu adalah menentukan ya seberapa besar dampak daripada uang itu. Ya, ingat ya. Contoh saudara misalkan diberi uang, ya, rubel, yuan Cina, ya, atau dolar. Saudara nggak ngerti, ya, $1 ini berapa rupiah, ya, ternyata bisa dikonversikan dengan rupiah. Kalau saudara nggak ngerti, ya nggak ada artinya kertas itu, ya, tuh nggak ada artinya walaupun punya berjuta-juta. Anggaplah ya saudara ini di gunung sana, yang nggak pernah lihat dolar, dianggap mainan, ya, dianggap kertas mainan. Nah inilah kita sering salah menilai, saudara. Ya, dikiranya ini demikian enteng. Oh, Yesus mati di kayu salib, ya memang tugasnya dia. Ya, saya jadi hanya percaya saja. Nah, makanya nggak pernah maju kekristenannya karena nggak bisa, nggak ngerti nilainya. Ini sebetulnya darah pengorbanan Kristus itu sedemikian besar dan sedemikian sempurnanya, saudara. Ya, kalau uang, ya memang, tapi ada batasnya lah ya. Kalau namanya, tapi namanya pengorbanan Kristus, karya Kristus di kayu salib itu sudah sempurna ya untuk hidup di dunia maupun nanti saat kita dipanggil Tuhan. Ya, pada prinsipnya manusia ini adalah ada dua ya. Waktu kita lahir hidup di dunia seperti sekarang ini dan suatu saat kita pulang ke rumah Bapa. Jadi ada kehidupan secara fisik dan ada kehidupan secara kekal. Nah, di dalam darah penebusan Kristus ini, dua-duanya ini benar-benar efektif 100%. Ya, bukan hanya saat nanti masuk surga, tetapi di dunia ini pun berfungsi, saudara. Ya. Nah, sekali lagi, ini tergantung penilaian kita, penghargaan kita kepada karyanya itu yang di kayu salib. Ya, bukan karena roti dan anggur ini, ya kalau belum minum wah nggak marem, ya pada rebutan minum, bukan. Maknanya itulah yang lebih, yang benar-benar diperlukan. Ya, bukan seperti kita, ya zaman dulu saya juga berapa kali ya ke dukun gitu, termasuk minta nomor waktu itu zaman saya masih hidup di dunia, ya. Ada suruh minum, suruh ini, rasanya marem. Apalagi yang belajar kekebalan, ya, supaya anti bacok dan sebagainya. Diberi barang, diminum atau dimakan. Biasanya diminum, ya. Rasanya marem dan mantep. Kekristenan bukan seperti itu. Tapi maknanya inilah yang perlu kita pelajari dan kita hargai kalau sudah kita bukakan. Nah, kalau sudah dibukakan, mestinya nanti saudara akan lebih menghargai karya Kristus di kayu salib dan jangan salah pengertian lagi. Amin, saudaraku. Amin ya. Jadi ini perlu dipelajari ya dengan baik. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita. Ya. Ada 2 persembahan, saudara. Ya. Di dalam Alkitab yang kita punyai ini, ya, ada yang pertama di Roma 12. Ayat 1. Ya, ini perhatikan Roma 12 ayat 1. Judulnya adalah persembahan yang benar. Ya. Jadi nanti saudaraku di dalam Alkitab ini bermacam-macam persembahan, tetapi pada dasarnya dibagi 2, ya. Yaitu persembahan yang benar, ya,
yang ditujukan kepada orang yang percaya, ya seperti kita di sini, itu namanya persembahan yang benar. Nah, disebutkan yang kedua nanti ada di Ibrani 10 ayat 1. Ya, itu persembahan yang sempurna. Nah, coba dibuka di Alkitab, ada kan judulnya persembahan yang sempurna. Ya. Jadi persembahan itu ada lagi sebenarnya, persembahan perpuluhan, buah sulung dan macam-macam. Tapi itu nomor 2, nomor sekian lah. Ya. Nomor 1 ini adalah persembahan yang sempurna, ya, yang dilakukan oleh Tuhan di kayu salib melalui perjamuan kudus yang akan kita peringati. Dan yang kedua, yang sama pentingnya adalah persembahan yang benar, yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Dasarnya adalah persembahan yang sempurna oleh darah Kristus di kayu salib. Ya. Kalau kita sungsang pengertiannya, atau nggak ngerti, atau nggak menghargai, maka kita nggak akan menjadi anak Tuhan yang dewasa, ya, yang stabil, tetapi jatuh bangun. Nah, kita sekarang baca Roma 12 ayat 1a. Yuk baca ya, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu atau hidupmu, ya, tubuhmu seluruhan. Ini tubuh dan hidup, ya, ibadah yang sejati. Jadi yang namanya percaya, ya, puncaknya adalah ibadah sejati, mempersembahkan hidup atau tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan seterusnya. Nah, ini memang gampang ini saudaraku, ya, memang ini intinya ini semua ngerti, tapi perhatikan dasarnya apa. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, lah ini dasarnya, ini kemurahan Allah. Dengan dasar menanggapi kemurahan Allah, yaitu kasih karunia-Nya yang Dia nyatakan dengan pengorbanannya di kayu salib, aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dan seterusnya. Ya. Jadi dasar penyerahan kita, kalau kita mau benar-benar percaya menjadi anak Tuhan yang berkenan dan benar-benar Tuhan suka akan kita dan kita mengalami hidup yang sesuai dengan firman, maka kita ini dasar penyerahannya adalah kasih karunia itu, kemurahan Tuhan yang Dia nyatakan di kayu salib. Ya. Ini harus penting sekali. Jadi penyerahan ini bukan karena sudah ditolong Tuhan, ya, sudah disembuhkan dari penyakit dan sebagainya. Itu enteng nanti penyerahannya, saudara. Kalau ada masalah bisa lari lagi, ya. Nah, kalau ini dengan dasarnya adalah pengorbanannya yang di kayu salib, ini kemurahan Tuhan ini yang dinyatakan di kayu salib, maka iman kita menjadi kuat, saudara, stabil, ya. Kenapa? Karena di dalam di dalam Ibrani 10, ya, sekarang kita buka, ya, jadi dasarnya kemurahan, ya. Sekarang kita ke Ibrani 10 ayat 1, ya. Tadi persembahan yang benar, ya, itu ditujukan kepada orang-orang yang percaya, ya. Jadi percaya yang benar adalah mempersembahkan hidup dengan dasar kemurahan Tuhan atau kasih karunia. Nah, ini adalah persembahan yang sempurna. Ya. Dasar kita adalah ini, saudara. Ya, kita baca ya, kedahsyatan ini Tuhan. 2, 3. Di dalam hukum Taurat
hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya, itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya. Jadi ini di sini dengan jelas mengatakan, ya, hukum Taurat, ya, hukum Taurat apa? Ya macam-macam peraturan, harus ini, harus itu, ya. Usaha manusia, ya pada dasarnya namanya hukum Taurat adalah usaha manusia dengan kekuatannya sendiri untuk menyenangkan dan untuk mentaati Tuhan. Ya. Memang tulisan ini ditujukan kepada orang Ibrani, ya saudaraku, yang waktu itu nggak percaya akan karyanya di kayu salib. Mereka tetap melakukan suatu ritual atau upacara-upacara yang dikiranya menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita sekarang memang sudah tidak seperti itu, ya. Contohnya mereka setahun 3 kali harus ke Yerusalem, hari Sabat nggak boleh bergerak, ya, nggak boleh melakukan aktivitas, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang kita memang tidak, saudara, tidak, kekristenan kita sudah tidak seperti itu. Tapi ada juga Taurat modern, saudara. Taurat modern itu apa? Yaitu rasanya saya bisa berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Ya, dengan banyak baca, oh Tuhan senang. Dengan banyak nyembah, oh Tuhan senang. Memang baca firman itu nggak salah, saudara. Nyembah juga nggak salah. Tapi fokusnya ini bukan karena saya nyembah supaya Tuhan senang, bukan. Ya, tapi fokusnya, nah nanti akan saya terangkan. Ya, kalau kita sampai dikiranya kalau saya sudah 10 kali baca Alkitab, sudah rohani sekali. Tiap pagi saya berdoa nyembah Tuhan berjam-jam. Waduh, marem, saya sukacita, Tuhan disenangkan. Lah, itu yang namanya fondasinya adalah Taurat. Ya, jadi langkahku menyenangkan Tuhan dan Tuhan senang. Semua agama itu seperti itu. Ya, percaya nggak? Semua agama itu selalu menekankan usaha manusia untuk mencapai surga dengan cara pengorbanan. Ada yang pengorbanan sapi, ada pengorbanan uang dan sebagainya, supaya Tuhan berkenan, aku diizinkan masuk surga. Nah, kekristenan terbalik, saudara, ya, karena manusia tidak mungkin bisa meraih surga dengan kekuatan sendiri. Karena apa? Karena sudah jatuh dalam dosa, mewarisi karakter Adam, ya, yang maunya mandiri dari Tuhan dengan makan buah terlarang. Jadi dasar manusia, ya, kalau nggak bertobat, terima karya Kristus di kayu salib, tetap di dalam hatinya itu akunya lebih kuat daripada Tuhannya. Ya, mungkin kita apa ya, ya banyaklah, rasanya sudah puas, Tuhan disenangkan. Ujung-ujungnya aku menjadi bangga. Ya, kalau orang lain tidak cocok, saya benci. Oh, enggak seperti saya ini rohani. Saya ini saben hari baca firman, saben hari nyembah Tuhan. Persembahanku banyak uangnya dan seterusnya. Tetap ujung-ujungnya dinikmati untuk diri sendiri. Itu yang namanya tanda-tanda orang yang melakukan hukum Taurat. Ya, saya pun sama, saudaraku, ya, sama. Dulu sama begitu. Ya, rasanya dengan banyak melakukan tindakan-tindakan yang tertulis, ya, itu rasanya marem, saudara. Dan ujungnya bangga. Saya lebih daripada dia. Ya, saya lebih banyak baca daripada si B. Saya lebih banyak berpuasa daripada yang lain. Akhirnya muncul bangga. Kenapa? Dasarnya adalah manusia lama yang telah jatuh dalam dosa, yang tidak mau bersandar kepada Tuhan. Nah,
Kekristenan yang sejati, saudara, yang sempurna adalah kekristenan yang mengikuti dan menghargai karyanya di kayu salib, yaitu di Ibrani 11 tadi, Ibrani 10, ya, ini jelas ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, ya, dari keselamatan yang akan datang. Ini hukum Taurat bangsa Israel, ya. Tapi sekarang hukum Taurat modern yaitu dengan usaha sendiri menyenangkan Tuhan. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Alias keselamatan sebenarnya ini bukan melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, ya. Tetapi apa? Sekarang apa? Nah, bukan. Yohanes 5 ayat 39-40. Nah, ayo, ini saudara, baca ya, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya, dari zaman dulu ini seperti ini model mereka. Kita pun sering, ya, ngotot baca firman, nggak salah ya baca firman, berulang-ulang saya mengatakan. Tetapi kontak dulu, saudara, ya. Klik dengan Tuhan, hargai karyanya di kayu salib, ya. Selanjutnya baca firman. Jadi baca firman jangan seperti baca surat kabar, tapi baca seperti surat cinta dari sang kekasih. Beda enggak, saudara? Baca surat kabar sama surat cinta dari sang kekasih. Beda enggak? Beda. Nah itu, kita itu seperti itu. Jangan seperti baca surat kabar. Oh, Jakarta macet. Nah, ya macet, ngerti. Di TV misalkan lihat. Tapi saya nggak terlibat di situ. Betul kan? Nah, beda sekali. Ya, dengan saya misalkan dapat berita kekasihnya, ya misalkan apalah terjadi bagaimana, saya masuk ke dalam kejadian itu. Ya, misalkan kekasihnya sedang macet 17 jam di Jakarta, di Cikampek situ. Karena dia kekasihku, saya ikut merasa. Begitu stresnya dia di situ, saya ikut merasakan. Kenapa? Ada kontak hati, kontak batin. Betul? Kalau tidak ada kekasih, saya hanya baca di YouTube, macet, alah silakan 3 hari 3 malam juga nggak, bukan urusanku. Paling ya cuma untuk berita gitulah, ya disampaikan kepada teman-teman. Macetnya misalkan 3 hari, misalkan. Wah hebat sekali ya, panjang dan sebagainya. Tapi hatinya nggak masuk ke dalam kejadian itu. Benar nggak umpama ini? Ya, amin ya saudara. Nah ini jadi kontak dulu. Ya, ini jelas ini tadi. Ya, Yohanes 5. Ya, jelas sekali ini. Firman Tuhan ini berbicara tentang Tuhan yang hidup, saudara. Ya, tetapi kita ngotot ya, orang-orang Israel zaman dulu, ya, zaman Yohanes ini, ya seperti kita, ya, banyak terjebak di situ. Ngotot cari pelajaran terus, semakin banyak baca semakin marem. Padahal firman ini tujuannya menyatakan Tuhan yang dahsyat itu. Ya. Tapi kita nggak mau kontak ke dia, saudara. Ya. Ngomongnya sih mau, tapi cara sendiri. Ya. Cara sendiri, jadi nggak ketemu-ketemu, saudaraku. Nggak ketemu-ketemu. Memang rasanya saya rohani, ya, sudah puluhan tahun. Baca firman 10 kali khatam, ya. Setiap tahun, setiap bulan saya berdoa, ya, tiap pagi, ya, jam 12 malam khatam. Ada juga, ya. Ada lagi yang puasa, ya, Esther ndak makan ndak minum 3 hari 3 malam berkali-kali. Rasanya sudah bangga. Bukan itu, saudara. Ya. Yang benar adalah gimana caranya kita berdoa. Minta Tuhan
menyingkapkan dirinya, dan aku bisa klik, terjadi jalinan kasih. Amin. Nah, jalinan kasih, jalinan cinta, ya, menyambut pribadinya. Kalau tidak, kita nggak akan kuat, pasti jatuh terus, ya, jatuh terus. Kalau pasti berkati senang, ya. Tuhan baik. Kalau ada masalah, wah, Tuhannya meninggalkan aku. Apa benar Tuhan mengasihi aku? Mulai ragu-ragu, karena nggak ada jalinan kasih. Kalau kita ada jalinan kasih itu beda sekali, saudara. Ya, betul enggak? Ngerti enggak? Nah, sekarang orang lain udah ada jalinan kasih dengan saya. Berulang-ulang ngomong, misalkan rewel. Dalam hati mesti nggak suka rewel teman itu, misalkan gitu ya. Tapi kalau kita yakin bahwa yang dikasih kita, misalkan contohnya suami kita atau istri kita, yakin dia mengasihi aku dan ada jalinan kasih, walaupun ya sama-sama rewelnya, mungkin lebih rewel, saudara. Tetapi dalam hati kecil tetap mengakui bahwa itu dia ngomong begitu tujuannya baik kepadaku. Betul enggak omongan ini? Ini seperti Tuhan, jadi jalinan kasih ini maha penting, saudara. Ya, karena kita sudah diberi hak dan kuasa atau akses untuk masuk ke dalam jalinan kasih itu. Ya, di mana waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Itu ada di Matius, saudara. Ya, maksudnya apa? Maksudnya itu sudah terbuka pintu surga. Ya, dia bisa turun ke dunia dan kita bisa akses ke dia. Nah, ini adalah hubungan, saudara. Ya, melalui karya di kayu salib. Nah, ini sempurnanya yang seperti itu, ya. Persembahan Tuhanlah yang sempurna. Selama kita tidak menghargai itu, ya kita mesti jatuh lagi, ya. Nggak benar, belum benar, ya, bukan nggak benar, ya. Karena itu, ya, tidak menghargai jalinan, tidak mengejar atau memfokuskan kepada jalinan kasih, tetapi kepada tulisan-tulisan peraturan-peraturannya di sini. Ya, itu kayak bangsa Israel. Waktu itu, ya, nggak jadi-jadi. Padahal di sini jelas, saudara, ya. Di dalam Ibrani 11 disebutkan, ya, kembali Ibrani 11, ya. Jadi ini harus ada hubungan kasih, ya, saudaraku. Makanya saya sering, ya, ngomong, ya, sambil makan, ya, amin, Tuhan, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Sambil nyetir, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Ya. Sedang makan, terus begitu. Sedang mandi, terus ada kesaksian di sini, ya, bahwa Tuhanku hidup dan aku di dalam dia, dia di dalam aku. Itu semua karena dasarnya adalah kasih-Mu yang Kau nyatakan di kayu salib. Tanpa itu kita nggak bisa, ya. Nah, jadi Taurat, ya, usaha manusia menyenangkan Tuhan, ya, itu nggak bisa, ya, nggak bisa menyempurnakan mereka yang datang dalam, ya, mengambil bagian di dalamnya. Ini nggak bisa, ya, usaha sendiri. Sekarang ayat kedua. Nah, 2, 3. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ya, jadi tidak perlu terus bergolong. Tapi kalau kita sudah benar-benar percaya akan darah penebusan Kristus, kita sudah plong, saudara. Ya, nggak terintimidasi oleh dosa-dosa yang telah saya lakukan. Karena apa? Telah disucikan sekali untuk selamanya oleh darah pengorbanan itu. Jadi kalau orang Kristen masih terintimidasi,
oh saya dulu dosa ini, dosa itu, apalagi ya macam-macam dosa yang lain, saya nggak layak lah, ya, jadi saya belum layak menjadi percaya yang sungguh-sungguh. Saya hanya percaya karena orang tua, ikut-ikutan, ya. Saya masih takut, masih rasanya jijik. Padahal kalau kita benar-benar percaya, dosa kita telah disucikan sekali untuk selama-lamanya oleh kuasa darah Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kalau kita percaya, ya, benar-benar semua dosa yang dulu dilakukan, apapun dosa itu, telah disucikan. Ya. Dan kalau saudara sudah mengalami ini, waduh, luar biasa saudara. Saya mendapat beban-beban yang dulu menekan, lepas oleh darah Kristus, oleh karyanya di kayu salib. Ya, itu luar biasa. Bukan karena pengakuan tiap hari, ya, kepada pendeta atau kepada aku dosa, bukan. Tapi percaya akan karyanya di kayu salib telah menebus, mengampuni, menghapuskan dosaku oleh darah Dia yang demikian sempurna. Makanya, ya, ada persembahan yang sempurna dari Tuhan. Percaya enggak? Ya. Kalau nggak percaya, ya nggak ketemu-ketemu, terus jatuh bangun, saudara. Ya. Nah, terus ketiga, ya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Ya, kalau hukum Taurat ini nggak akan lupa, ya, nggak akan lupa. Kenapa? Korban-korban itu di luar, ya, bukan pengorbanan yang pengampunan dosa, bukan. Kalau percaya Tuhan, itu kita telah diampuni untuk selama-lamanya. Dan itu kalau sudah mengalami, rasanya melayang. Bebannya itu, ya saudara, lepas saudara. Nah itu dimulailah kekristenan yang sejati. Ya. Wah, luar biasa ya Tuhan. Demikian dahsyatnya kasih-Mu, darah-Mu yang di kayu salib. Sehingga aku kok bisa dilepaskan dari intimidasi yang terus-menerus akan dosa-dosa lama saya. Aku sekarang bebas merdeka di dalam Engkau. Aku bersyukur Tuhan. Aku berterima kasih. Nah itulah, ya. Mulai saat itulah kita akan masuk dalam perjalanan di mana kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar sesuai Tuhan kehendaki. Percaya, menerima akan karyanya di kayu salib, di mana kita percaya darah dan pengorbanannya Dia itu demikian dahsyat, sempurna, telah menebus dosaku, ya, telah mengampuni apa yang aku lakukan. Ya. Nah, Tuhan menghendaki demikian, ya. Bukan terintimidasi. Makanya di dalam kasih tidak ada ketakutan, saudara. Ya. Bukan dah tahu saya, bukan dah mengakui dulu saya berbuat dosa, mengakui saudara. Tapi darah Tuhan lebih kuasa daripada dosaku. Ya. Aku telah diampuni. Ya. Dan kasih-Nya tidak ada yang bisa menghalangi hubunganku dengan Tuhan. Tidak ada, walaupun maut, walaupun penderitaan, kelaparan, tetap kasih-Nya lebih kuat daripada segala hal-hal yang ada di dunia. Itu semua karena penghargaan karyanya di kayu salib. Ya, jadi pagi hari ini kita disadarkan, ya, jadi jangan sekedar amin, ya, melu-melu perjamuan kudus, ya. Tapi benar-benar ngerti maknanya apa ini, saudara. Ya, ini simbol apa, maknanya di dalam ini apa. Ya, bukan semakin semangat asal diminum. Aduh, salah saudara. Ya. Kalau perlu dibawa pulang, anaknya diberi semua, yo diminum. Bukan itu, harus diterangkan kepada si anak bahwa ini dahsyat sekali, ya. Ini lambang pengorbanan yang sempurna, persembahan yang sempurna dari Tuhan.
Ya, kalau tidak ada ini, tidak ada karya, bukan tidak ada ini ya, bukan karyanya di kayu salib, tidak ada yang dilambangkan dengan darah dan roti ini, kita nggak bisa masuk surga. Usaha sendiri nggak bisa, hanya melalui percaya akan karyanya di kayu salib yang dilambangkan dengan ini, baru kita bisa dikuduskan, diampuni, didamaikan dengan Bapa. Ya, didamaikan dengan Bapa itu ya otomatis kita suatu saat kalau dipanggil Tuhan bersama Dia di surga. Dan saat hidup di dunia kita menjadi orang yang bisa bisa tidak dikuasai oleh hal-hal kedagingan maupun hal-hal duniawi, ya. Karena kekristenan ya sekarang kita baca ya, Galatia sekarang ya. Nah, Galatia 1 ya. Ayat 3 ya sampai ayat 4 sampai ayat 5 ya. Ini tujuannya saudara ya, di samping kita nanti mati masuk surga, ada jaminan Alkitab, bukan amin-amin tok, ada jaminannya ini ya. Karena kita telah didamaikan dengan Bapa. Nah, 2, 3 kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 4, Ia telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ayat 5, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi kita diberitahu oleh firman ini, Tuhan menghendaki kita harus tahu bahwa Tuhan ke dunia adalah supaya kita ya dengan pengorbanannya Dia di kayu salib ya telah karena menyerahkan dirinya karena dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini ya. Jadi kita diberi kuasa ya bersama Tuhan itu untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama kita, otomatis nanti runtuh sendiri. Dulu saya ya jujur ini saya perokok berat saudara ya. Sehari saya ini merokok saudara 24 batang untuk diri sendiri, bukan untuk tamu khusus, saya punya sendiri ya 24 batang. Berarti kira-kira setengah jam, seperempat jam nyambung terus saudara. Dan saya berusaha untuk berhenti karena takut penyakit ya. Waktu itu kan mulai ada gambaran ada kanker gitu ya, mulai takut. Nah, dengan usaha pakai filter, pakai ini, pakai itu, pakai los, semacam nggak bisa. Tapi setelah saya baca ini, saya percaya ya bahwa aku bisa melepaskan kecanduan saya terhadap rokok bersama Tuhan. Akhirnya benar bisa lepas, padahal saya 2 kali dengan usaha sendiri nggak bisa. Jatuh lagi. Waduh, gelisah saudara. Nah, jadi Tuhan bisa melepaskan. Ya, mungkin saudara ada yang kecanduan macam-macam, ya. Silakan, percayalah tuh darah Tuhan bisa melepaskan kita. Nah, seberapa besar kita menghargai karyanya di kayu salib, sebesar itulah efektivitas bagi diri kita. Walaupun karyanya sudah sempurna, kalau kita tidak menghargai atau menghargainya hanya separuh, yang dinikmati kita ya hanya separuh. Betul? Nah, ini darah Tuhan, luar biasa sekali. Ya, yang dilambangkan di kayu salib ini, Bapak, perjamuan kudus kita. Ya, jadi pagi hari ini kita diingatkan Tuhan ya supaya kembali ya. Jangan ke materi-materi ya, menikmati dunia ini walaupun boleh saja, tapi fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah mengakui dan menghargai karyanya di kayu salib yang kita lakukan dengan
perjamuan kudus ini. Amin untuk firman Tuhan. Ya, mari kita tutup Alkitab. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Engkau telah menjapa hati kami masing-masing. Engkau telah menyadarkan kami bahwa kami banyak yang belum mengenal Engkau secara pribadi, belum menghargai karyamu di kayu salib. Untuk itu ya hari ini ya Tuhan, kami benar-benar mengakui dosa kami. Kami mengakui bahwa darah-Mu demikian dahsyat. Oleh dasar kasih-Mu itulah maka kami diselamatkan. Di saat kita di dunia, kita berkuasa atas segala hal-hal yang negatif yang dikendalikan oleh iblis. Dan kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Dan suatu saat kita akan pulang ke rumah Bapa bersama Engkau di surga ya Tuhan. Itulah yang Kau kehendaki melalui pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Dan terima kasih ucapan kami. Terima kasih untuk semua kesempatan yang telah Kau berikan pada kami, dan juga firman-Mu ya Tuhan yang telah Kau sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Selanjutnya kami percaya bahwa firman-Mu akan melakukan sesuatu yang berguna bagi kehidupan rohani kami saat kami di dunia maupun saat kita pulang ke surga. Kami percaya itu seperti itu janji-Mu di dalam Alkitab yang kami percaya ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk itu semua. Dan sebentar kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat tersebut, katakan dengan iman. Amin.